Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, Bu. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas kami yaitu General Principle of User Interface Design. Di sini interface yang kami gunakan adalah interface dari desain Zoom. Pertama, mari kami perkenalkan diri sendiri. Saya Muhammad Kusmi Barnobis dengan NIM 131401065. Tentu saja pertama ada prinsip user compatibility. User compatibility ini adalah prinsip yaitu di mana sebuah aplikasi harus bisa compatible ataupun sesuai dengan bermacam-macam pengguna yang mungkin menggunakan aplikasinya. Seperti misalnya untuk prinsip nomor satu, yaitu contoh tombol join, meeting, dan schedule itu sederhana dan sangat jelas. Yang berarti user dengan menggunakan perangkat apapun bisa menggunakannya dengan mudah, seperti smartphone ataupun laptop. Di sini dari gambar saya juga bisa dilihat Zoom ini sudah melokalisasi bahasanya. Seperti join meeting sudah menjadi namanya rapat baru ataupun bergabung karena lokalisasi Indonesia. Selanjutnya ada prinsip workflow compatibility. Workflow compatibility adalah supaya sistem dengan alur kerja atau langkah yang bisa dilakukan pengguna. Berarti workflow-nya tidak akan terganggu. Maksudnya user bisa dengan mudah pergi ke langkah satu ke langkah berikutnya. Seperti misalnya kita masuk rapat dari link room, pertama-tama kita akan masuk ke tampilan seperti ini, di mana kita bisa menyesuaikan audionya, videonya, atau latar belakangnya. Jadi kita tahu apa yang dilakukan selanjutnya tanpa perlu berpikir lagi, karena sudah disesuaikan. Ada juga fitur skill sharing dan including tempat toolbar bawah yang mudah diakses. Yang maksudnya setelah kita masuk Zoom pun kita bisa lakukan langkah-langkah selanjutnya. Berada task compatibility. Prinsip task compatibility ini mengartikan bahwa berapa baik prinsip ini seperti membantu untuk tugas utama dari aplikasinya. Seperti Zoom, tugas aplikasinya adalah membuat meeting untuk berdiskusi. Jadi untuk Zoom, prinsip-prinsip bantu seperti mute, unmute, atau mikrofon, agar suara luar dari anggota-anggota lainnya tidak masuk ke diskusi meetingnya. Atau fitur resen yang bisa kita mengangkat tangan, jadi pemimpin meetingnya pun bisa melihat siapa yang sedang resen dengan mudah. Dan yang resen pun bisa mudah bertanya kepada pemimpinnya. Adapun juga breakout room yang seperti ini, jadi seperti misalnya ada tugas dosen ataupun kelompok, yang pemimpin meeting akan mudah membagi grup Zoom-nya menjadi misalnya 10 ruangan, yang masing-masing kelompok bisa bergabung dan mendiskusinya dengan diri sendirinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Virginia Simanung Khalid dengan NIM 231401062. Jadi di sini saya akan menjelaskan product compatibility, di mana ini adalah prinsip kesesuaian tampilan atau desain suatu produk aplikasi dengan produk aplikasi lainnya sehingga memiliki tampilan yang sama dan mudah dipahami oleh pengguna, baik itu pengguna awam maupun ahli. Jadi penerapan prinsip pada aplikasi Zoom yang pertama, dia multi platform. Jadi Zoom ini tersedia untuk Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android, bahkan bisa diakses melalui browser web. Lalu yang kedua, integrasi dengan kalender. Jadi Zoom terintegrasi sempurna dengan aplikasi kalender seperti Google Calendar, Outlook, dan iCloud. Dan bisa dilihat di sini gambarnya, contoh penerapannya, kita bisa menambahkan schedule a meeting. Eh, jadi di sini kita bisa lihat kalender terintegrasi ke Zoom. Lalu yang ketiga ada multi-device support. Jadi eh, Zoom ini sendiri bisa dipakai di laptop, smartphone ataupun tablet. Selanjutnya, prinsip selanjutnya ada familiarity. Jadi prinsip ini
menjelaskan tentang bagaimana penggunaan elemen, pola, komponen-komponen yang umum digunakan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan dan memahami UI-nya sendiri, sehingga mengurangi beban kognitif dan mempercepat proses adaptasi pengguna, baik pengguna baru ataupun yang udah ahli eh, dalam navigasinya. Kemudian, pada penerapan prinsipnya, yang pertama, di sini Zoom itu menggunakan icon yang telah standar universalnya, seperti di sini kita bisa lihat contohnya mikrofon itu untuk mute atau unmute. Kemudian kalau kita lihat di sini gambarnya ada di sebelahnya itu video kamera. Di sini tuh fungsinya untuk start atau stop video. Lalu di sebelah kanan ujung itu ada icon X eh, untuk mengakhiri panggilan. Jadi kita bisa keluar atau mengakhiri meeting. Selanjutnya di sini juga ada icon-icon yang emang udah universal dan umum kita lihat. Kayak kita bisa react atau raise hand. Ini fungsinya tadi sudah dijelaskan juga oleh teman saya untuk agar hostnya bisa tahu nih kalau kita sedang mengangkat tangan. Selanjutnya, yang kedua ada chat box yang mirip dengan aplikasi pesan seperti WhatsApp atau Messenger. Selanjutnya, prinsip yang ketiga ada simplicity. Jadi di prinsip ini desain antar muka pengguna itu bertujuan meminimalkan kompleksitas dan beban kognitif pengguna dengan menjaga UI-nya itu biar tetap bersih dan fokus pada fungsi utamanya. Kemudian dia menghilangkan elemen-elemen yang tidak perlu atau mengganggu. Nah, di sini yang pertama, penerapan prinsipnya ada one click to join. Jadi kita bisa bergabung ke meetingnya itu sangat mudah, bisa lewat dari aplikasi Zoom-nya itu kita bisa eh, langsung klik join di gambar ini ataupun kita bisa jika kita dikasih link kita bisa langsung kayak tinggal klik linknya untuk bergabung ke meeting. Selanjutnya, nah penerapan yang kedua UI-nya itu minimalis dan fokus pada konten. Jadi saat meeting layar utamanya itu hanya fokus ke wajah peserta ataupun konten-konten yang ditampilkan. Lalu yang terakhir ada default setting yang pintar. Jadi Zoom ini tuh menyembunyikan kontrol lanjutan seperti pengaturan virtual background yang kompleks, tapi dia menunjukkan eh, icon-icon yang mudah diakses gitu. Jadi pengaturan defaultnya itu udah sangat umum untuk di banyak pengguna. Demikian dari saya. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flexibility. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alois Prata Sembiring dengan NIM 231401116. Baiklah, kita masuk ke prinsip dari flexibility. Antarmuka harus mendukung berbagai kebutuhan dan preferensi pengguna, memberikan opsi berbeda sesuai konteks pemakaian. Nah, untuk penerapannya pada flexibility ini, Zoom ini lumayan fleksibel, bisa dipakai di laptop, HP, juga tablet. Terus fiturnya juga banyak, mau meeting bisa, webinar atau juga breakout room semua ada. Nah, tampilan layoutnya pun bisa kita atur. Mau lihat semua orang atau fokus ke satu pembicara doang. Nah, pada gambar ini itu adalah settingan untuk breakout room. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke responsiveness. Jadi prinsipnya itu sistem harus merespon cepat dan tepat terhadap aksi pengguna serta menyesuaikan dengan kondisi perangkat dan jaringan. Nah, kalau dari segi responsiveness ini, eh, interface-nya bisa langsung adaptif, entah kita buka di layar laptop atau di HP yang kecil. Terus update kayak mic on atau off atau kamera langsung ke detect real time sama semua orang. Yang paling kerasa itu Zoom bisa jalan lancar walaupun internet kita agak lemot. Karena dia otomatis nurunin kualitas biar nggak putus-putus. Oke, next. Kemudian invisible technology.
Nah, prinsip ini teknologi harus tersembunyi di balik pengalaman pengguna sehingga interaksi terasa alami tanpa beban teknis. Nah, pada prinsip ini maksudnya teknologi yang sebenarnya ribet di belakang layar, tapi dibuat simple lah sama kita si user. Contohnya itu tombol zoom yang utama kayak mute, stop video, share screen. Nah, itu kan gampang diakses tuh. Seperti yang pada gambar. Kemudian kita juga bisa fokus ke meeting karena tampilannya clean, nggak banyak gangguan lah. Terus fitur-fitur otomatis kayak eh, noise suppression atau update itu jalan sendiri tanpa kita harus repot-repot setting sana sini lah. Tuh. Kemudian bakal dilanjutin oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Steven Girsang dengan NIM 059. Saya di sini akan menjelaskan bagian robustness. Di bagian robustness ini juga sebenarnya sudah dijelaskan pada tahap-tahap sebelumnya, contohnya seperti bagaimana Zoom itu dapat menangani situasi-situasi penting dan dapat tetap bertahan keberlangsungan aplikasinya. Contohnya saja seperti penurunan resolusi pada gambar atau video agar pengguna yang memiliki koneksi yang tidak stabil dapat tetap mengikuti rapat. Lalu juga Zoom dapat menerima begitu banyaknya peserta tanpa mengalami kendala dan keberlangsungan Zoom tetap dapat berjalan. Oke, selanjutnya. Untuk protection sendiri, kita dapat mengambil yang paling jelas. Protection ini dia mencegah hal-hal yang tak terduga. Contohnya seperti bisa saja seorang user menekan sebuah tombol keluar sekali dan langsung terkeluar. Maka untuk melindungi itu atau mencegah hal itu, untuk mencegah hal itu dilakukan penekanan 2 kali dan seperti pada digambar. Oke, selanjutnya. Dan juga untuk ease of learning or use, tadi sebenarnya juga sudah bagian dari simplicity, di mana kita dapat dengan mudah menggunakan aplikasi Zoom ini, di mana tidak terdapat fitur yang begitu kompleks dan desain yang tetap simple tetapi mudah dimengerti. Untuk ease of learning sendiri, ada berbagai contoh tutorial di YouTube yang tidak resmi maupun yang resmi, ada juga di situs Zoom yang Zoom itu sendiri. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada teman saya yang lain. Baik, saya akan menjelaskan bagian kontrol. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Patri dengan NIM 071. Jadi, di bagian kontrol, Zoom memberikan pengguna kontrol atas privasi mereka dalam lingkungan rapat, selaras dengan prinsip untuk memberdayakan pengguna. Yang pertama, kontrol kehadiran pribadi. Pengguna dapat klik secara instan untuk menyalakan atau mematikan mikrofon dan kamera mereka. Yang kedua, kustomisasi lingkungan. Virtual background, latar belakang, filter video, dan avatar. Jadi, di sini seseorang dapat membuat virtual backgroundnya dengan memilih gambar mereka sendiri. Yang ketiga, otoritas host dan co-host. Memberikan host kekuatan untuk mengarahkan alur hasil rapat seperti mute all, mengontrol izin screen sharing, dan mengontrol orang yang masuk dan yang tidak masuk, dan lain-lain. Oke, lanjut. Halaman selanjutnya. Direct Manipulation. Zoom menggunakan manipulasi langsung di beberapa area utama yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan elemen visual secara intuitif. Yang pertama, menyusun ulang tampilan video. Pengguna dapat mengklik dan menyeret atau drag tampilan video peserta untuk membuat urutan khusus. Kalau dalam kasus Zoom bisa ada seperti shortcut control tab yang bisa mengatur itulah style-style dalam screen. Satu yang kedua, berbagi file dengan drag dan drop. Dalam fitur obrolan, pengguna dapat menyeret
atau drag file dari desktop mereka dan melepaskannya atau drop langsung ke chat. Halaman selanjutnya. WYSWYG atau what you see is what you get. Oke, ini S-nya double. Prinsip WYSIWG di Zoom terutama adalah tentang memastikan bahwa apa yang Anda lihat dari diri Anda sendiri adalah apa yang dilihat oleh peserta lain. Hal ini membangun kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian. Yang pertama adalah latar belakang virtual dan filter. Saat kita memilih latar belakang virtual atau filter video, preview video pas Anda sendiri menunjukkan kepada kita tepat seperti tampilan yang diharapkan kepada orang lain. Situ ada berbagi layar atau screen sharing. Saat pengguna membagikan aplikasi atau jendela tertentu, Zoom biasanya menempatkan bingkai hijau di sekitar area yang dibagikan. Baik, sekian dari saya. Saya baikkan kepada Kevin. Lalu begitu saja dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih juga atas waktunya untuk menilai kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.